Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, para asatidzah al-fudhala, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah mudahkan kita untuk bersama-sama bermajlis. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah, manfaat dari berkumpulnya kita di majelis yang atau di tempat yang sangat mulia ini, itu di Baitullah min buyutillah. Yang kedua, tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khair khususan kepada Al-Ustadz Nafi dan kepada para asatidzah al-fudhala yang telah memberikan kesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka untuk sama-sama kita mengambil faedah pada sore hari ini. Dan tentu sesungguhnya sama sekali tidak pantas saya berbicara di sini dan menyampaikan kepada Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena sesungguhnya yang lebih layak adalah Ustadz Nafi. Akan tapi sekedar memenuhi kewajiban yang insyaallah juga apa yang saya sampaikan juga sekedar untuk kita murojaah saja apa yang insyaallah sudah semuanya dapatkan dari para asatidzah di kajian-kajian yang sudah banyak disampaikan di tengah-tengah kita semuanya. Yang jelas kita sangat bergembira bertemu di sini, yang semata-mata ini semuanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk yang sangat wajib kita syukuri, khususnya ketika kita masih digerakkan oleh Allah untuk memiliki perhatian terhadap ilmu. Karena sungguhnya kebutuhan kita kepada ilmu jauh sangat mutlak dibandingkan kebutuhan kita kepada yang lain-lain dari kehidupan dunia kita ini. Kehidupan kita ini ada dua sisi. Satu, kehidupan jasad, kebutuhannya itu adalah makan, minum, olahraga, istirahat yang cukup, menghindarkan dari penyakit. Kalau kita sakit kita berobat, pilih dokter. Ini adalah perawatan dan penjagaan jasad kita. Tapi ada kehidupan lain yang lebih mutlak untuk kita perhatikan, yang kalau kehidupan ini tidak kita perhatikan maka urusannya panjang. Karena kita sudah dididik, diyakinkan, dan bagian keimanan kita adalah ada kehidupan ba'dal mamat, ada kehidupan setelah kematian. Yang ini berkaitan dengan nasib kita, berkaitan dengan hayatul qulub. Ini kehidupan hati kita. Dan kehidupan hati kita ini asupan yang wajib untuk selalu kita dapatkan adalah asupan al-ilmu nafi, yaitu ilmu yang manfaat. Yang kalau Imam Ahmad menegaskan an-nasu ilal ilmi ahwat, manusia itu kebutuhannya kepada ilmu lebih butuh
dibandingkan dengan ila ta'ami wa syarabi, dibandingkan dengan makanan dan minuman. Kalau kepada makanan dan minuman itu fil yaumi, kebutuhannya dalam sehari itu maratan atau maratain, bisa terpenuhi sekali atau dua kali. Tapi kalau ilmu ini biada di anfasi, itu sebanyak tarikan nafas yang kita lakukan. Sehari makan sekali masih hidup nggak? Masih seger. Kalau tidak bernafas 1 jam kuat nggak? Enggak kuat. Ini sekedar penggambaran bahwa kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih mutlak dibandingkan yang kebutuhan kita kepada makan dan minum. Dua-duanya butuh, karena dua-duanya kita hidupi, yaitu jasad kita, tapi ada kehidupan lain, yaitu kehidupan hati kita yang harus lebih kita perhatikan, yang tidak boleh kita abaikan. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau ketika berbicara tentang al-ilmu syar'i, dan kalau kita bicara tentang ilmu secara mutlak lepas, itu artinya adalah ilmu syar'i, yakni ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ilmu yang merupakan warisan Nabi, yaitu ilmu agama, ilmu yang akan mengenalkan kita tentang kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang harus kita fahami hakikatnya, ilmu yang mengenalkan kita tentang siapa yang menciptakan kita, tentang siapa yang membimbing kita dengan benar, ilmu yang mengajarkan kita untuk betul-betul melihat sesuatu sebagaimana hakikatnya. Kata Ibnu Qayyim, al-ilmu syar'i itu adalah hayatul qulub. Ini kehidupan bagi hati manusia. Yang tanpa ilmu syar'i, maka kita tidak akan, atau hati kita tidak akan hidup. Padahal yang namanya hidup yang hakiki itu, kehidupan yang bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah kehidupan hati kita. Yang kehidupan hati ini ditandai dengan ketika ada gerakan-gerakan untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keduanya menyeru pada kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu ada kehidupan atau akan memberikan kehidupan bagi jiwa kalian. Tanda kalau hati kita itu ada kehidupan ketika ada reaksi menyambut seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dikatakan ilmu ini, ilmu risalah, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah SAW ruh. Allah namai wahyu Allah dengan ruh, sesuatu akan memberikan kehidupan bagi hati kita, sehingga orang yang mereka tidak mengenal agama ini, maka mereka akan rawan hatinya mengalami kematian. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa nurul basair, bahwa ilmu ini yang akan menjadi cahaya yang membuat mata hati kita melek, sehingga benar-benar mengetahui, bisa membedakan berbagai macam hakikat perkara, membedakan antara yang hak dengan yang batil, membedakan antara tauhid dengan syirik, membedakan antara sunnah dengan bid'ah, membedakan antara kemaksiatan dan ketaatan. Itu hanya akan bisa kita bedakan ketika kita betul-betul memahami ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mereka tidak memahami ilmu agama dan tidak mau paham tentang ilmu agama, itu dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang buta.
La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Yang buta itu bukan mata kepalanya, tapi yang buta itu mata hatinya, sehingga mereka tidak bisa membedakan hakikat perkara, tidak bisa membedakan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Sampai ada orang yang mereka mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ini sama sekali itu menunjukkan sama sekali betul-betul orang itu nggak melek, tidak melihat sesuatu sebagaimana hakikatnya, sehingga asal saja dia kemudian menyampaikan pernyataan semua agama sama. Wasifa usudur, kata beliau, ilmu agama ini juga dikatakan yang syifa usudur, yaitu obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia, obat bagi amradul qulub, obat bagi berbagai macam penyakit-penyakit yang bercokol di hati manusia. Hati kita ini rawan berpenyakit, sebagaimana jasad juga ada berbagai macam jenis penyakit-penyakit. Penyakit hati kita ini macam-macam, beragam, sangat banyak jenisnya. Tetapi kalau kemudian dikelompokkan secara global, penyakit hati itu dalam dua kelompok besar, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat itu penyakit yang sasarannya adalah rusaknya iradah, rusaknya kemauan-kemauan, rusaknya keinginan-keinginan. Pengen mendem, tahu nggak mendem? Nggak tahu betul? Nggak tahu mendem. Pengen mendem, mabuk, pengen ya ini pacaran, pengen berzina, pengen ini syahwat maksiat, sehingga keinginannya rusak. Ada yang gila harta, ada yang gila jabatan, ada yang gila ketenaran, ada yang gila syahwat kenikmatan. Yang kalau orang sudah terlilit hatinya dengan penyakit syahwat ini, maka keinginannya rusak. Keinginannya itu senantiasa akan bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk taat itu berat, untuk maksiat itu sangat ringan, sehingga kecenderungan hatinya ingin senantiasa menyimpang dari agama ini. Ini kalau orang terkena penyakit syahwat. Penyakit yang kedua, penyakit syubhat. Penyakit dalam bentuk rusaknya pemikiran, rusaknya ilmu, sehingga dia tidak memiliki pandangan yang tajam, tidak memiliki pandangan yang jelas. Kalau mata kepala itu ibaratnya kabur atau bahkan sampai buta. Ini rusak karena syubhat. Boleh jadi orang terkena syubhat ini, ikhwan, dia masih sholat, masih puasa di bulan Ramadan, bahkan mungkin haji dan umroh. Tapi kalau ditanya, saya sholat, puasa, tapi saya nggak bisa mengatakan agama yang lain itu namanya agama kafir. Dan saya nggak yakin yang selain Islam itu masuk neraka. Itu namanya rusak pemikiran. Yang rusak pemikirannya, sehingga tidak memiliki pandangan yang tajam, tidak memiliki pandangan yang jelas. Ilmu agama ini akan bisa mengobati dua penyakit ini, dengan syarat dia mempersiapkan
lahannya baik-baik. Lahan ilmu ini adalah hati kita. Kalau dia benar-benar jujur dalam belajar agama, itu ilmu agama ini benar-benar akan bisa mengobati penyakit syahwat yang dia derita dan penyakit syubhat yang menimpa dirinya, dengan syarat dia memiliki kejujuran dan semangat untuk mengobati penyakitnya. Tapi kalau orang tidak punya minat mengobati penyakitnya, ya namanya punya minat, dan dia tidak tidak melakukan sesuai dengan resep pengobatan, maka penyakitnya boleh jadi nggak akan hilang. Tapi kalau dia benar-benar ingin berobat dengan Al-Quran, berobat dengan ilmu agama terhadap penyakit yang dia derita, pasti akan sembuh. Karena Al-Quran dikatakan Allah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu merupakan obat apa yang ada di dalam dada manusia. Penyakit-penyakit syahwat, Al-Quran datangkan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang sifatnya targhib, yang sifatnya itu memberikan motivasi-motivasi agar dia tertarik, agar dia kemudian tergerak, berbagai macam iming-iming, sehingga dia punya kemauan meraih yang tinggi, atau berkaitan dengan atau dalam bentuk tarhib. Ini berbagai macam ancaman-ancaman, akibat-akibat yang buruk, sehingga orang akan muncul rasa takut. Kalau hatinya benar-benar dia siap berobat, maka insya Allah dengan izin Allah penyakit-penyakit yang dia derita itu akan sembuh. Syaratnya punya kemauan dan dia betul-betul jujur dalam keinginan dia untuk ini berobat. Demikian pula penyakit syubhat, karena kaburnya dia tentang hakikat masalah, dan ini biasanya karena minimnya ilmu, sedikitnya ilmu, jauhnya dari ilmu, sehingga dia pun remeng-remeng, modal cahayanya sangat minim, sehingga tidak jelas. Kalau dia benar-benar belajar Al-Quran, maka dia akan bisa mengobati penyakit syubhat tersebut, akan jelas segala perkara, akan bisa membedakan hakikat tauhid dengan syirik, maksiat dengan taat, sunnah dengan bid'ah. Itu kalau dia betul-betul ini mau mengobati dengan ilmu yang hak ini. Maka kebutuhan kita kepada ilmu ini sangat mutlak. Dan dikatakan oleh beliau pula bahwa ilmu ini adalah riyadul uqul, merupakan taman bagi akal-akal manusia. Antum kalau betul-betul berilmu, akal anda betul-betul akan sangat menikmati. Akal anda akan sebetulnya sangat menikmati. Dan menikmati ilmu itu berbeda dengan menikmati harta. Harta itu sebanyak apapun kita menikmatinya itu sangat terbatas dan sedikit. Sangat terbatas dan sedikit. Sekarang antum punya harta banyak, sugih mlegedu ngawu-awu, duitnya akeh, pengen tuku, pengen beli apa aja keturutan, pengen beli baju sebanyak-banyaknya bisa, pengen borong perabot rumah tangga bisa, pengen beli rumah banyak bisa, duitnya banyak. Tapi menikmati harta itu sangat terbatas, sangat sedikit. Antum punya duit, bisa mengumpulkan makanan, mengumpulkan snack, mengumpulkan semuanya, bisa dikumpulkan banyak banget. Terus kalau sekali menikmati berapa? Sekali makan mau berapa piring? Ya paling sepiring, 2 piring, 3 piring, 4 piring, 5 piring, sampai bedeteng perutnya.
gak enak, sedikit menikmati dunia itu sedikit, harta, ya perabot segala macam. Tapi kalau menikmati ilmu itu bisa dari A sampai Z dan tidak membosankan. Harta membosankan. Antum bangun gedung mewah megah banget kayak istana, terus menikmati istananya, ya tiap hari gini, bosan, jelek. Hanya gitu-gitu aja, notap-natap tembok. Taman buatnya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi menikmati taman ya gitu-gitu, ya udah sekali, dua, tiga kali, empat kali jelek. Tapi kalau ilmu, menikmati ilmu itu tidak pernah bosan, tidak kemudian bisa menikmati full dari A sampai Z. Contoh mamanya, antum hafal Quran, sudah hafal Quran tahu artinya, sudah tahu artinya tahu tafsirnya, sehingga pengetahuannya sangat mendalam. Itu bisa menikmati dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Akalnya bisa melompat-melompat terus, bisa menikmati semua yang antum yaitu miliki dari ilmu tersebut. Dari dia di taman Asmaul Husna, dari nama-nama Allah satu persatu mereka bayangkan, mereka akalnya menikmati itu semuanya. Pindah lagi kepada kisahnya para nabi, dinikmati semuanya. Pindah lagi kepada ini suasana yaumul akhir, itu ilmunya bisa dinikmati semua. Dan itu akan sangat memberikan kenikmatan yang sangat mendalam. Maka benar-benar akal Anda akan berada di taman-taman yang sangat menyejukkan. Maka ketika para ulama bicara tentang ini ilmu dan menulis kitab-kitab ilmu, mereka terkadang memberikan nama kitab-kitabnya dengan nama-nama taman. Riyadhus Shalihin umpamanya. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, taman-taman orang-orang soleh. Ada lagi memberikan namanya Bustanul Arifin, bustan kebunnya orang-orang yang berilmu, orang yang bijak berilmu, sehingga benar-benar akal itu akan bisa menikmati semua sajian ilmu. Kemudian dikatakan pula ladatul arwah, ilmu itu akan bisa memberikan kelezatan kepada arwah, hati kita, jiwa kita, bisa membuat dada kita lapang, menenangkan, menyenangkan. Pemilik ilmu dengan pemilik harta itu sangat berbeda, sangat berbeda. Kelapangan dadanya sangat berbeda. Semakin orang mendalam ilmunya, dadanya semakin lapang. Tapi pemilik harta, semakin banyak hartanya, terkadang semakin sumpah hidupnya itu, semakin sesek hidupnya itu. Pemilik ilmu enggak? Sehingga para ulama, orang-orang yang mereka dengan ilmunya sangat menikmati, sampai mereka menggambarkan tentang kehidupan dunianya dengan ilmu yang dia betul-betul miliki dan amalkan. Itu dunia yang banyak orang kesulitan, kesusahan, capek, itu menjadi surga dunia, menjadi surga dunia. Maka kata sebagian ulama salaf kita, inna fid dunya jannatan, di dunia ini ada surga. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati surga dunia. Kemudian sebagian lain mengatakan, law ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita rasakan sekarang ini,
yang kita bisa merasakan surganya dunia ini, mereka pasti akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Tapi bagaimana mereka akan bisa merampas sedangkan kenikmatan kelezatan itu di sini? Sebagian mereka mengatakan, masakinu ahli dunia, yang dikatakan orang yang benar-benar miskin dari kalangan ahli dunia adalah mereka yang kharaju minad dunya walam yaduku atyaba ma fiha, yang sampai matinya, sampai dia meninggalkan dunia, pada semua pencari dunia itu mencari kelezatan, tapi ternyata sampai matinya mereka belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, kelezatan yang hakiki, yang kenikmatannya itu semakin dalam, semakin nyaman, semakin nikmat. Ternyata mereka sampai keluar dunia, sampai matinya tidak bisa menikmatinya itu, tidak pernah menikmati hal itu. Ketika ditanyakan apa sih yang dimaksudkan atyaba ma fiha, ma'rifatullah wa mahabbatullah wa al-ansbi liqa'illah, hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang merasa nyaman bersanding dengan Allah. Dan ini sangat berkaitan dengan ilmu agama. Memang dunia memberikan kelezatan, tapi sesaat, lezat sesaat, sebentar, sekilas, waktunya pendek, dan tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki, kelezatan yang hakiki. Bahkan semakin Anda menjadi budak-budaknya dunia, semakin capek, semakin lelah, semakin resah, semakin galau. Kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min salaf. Pecinta dunia itu enggak lepas dari tiga hal. Hammun lasimun, ini kegelisahan, kegalauan, ketakutan yang terus melazimi dia. Watakbun daimun, capek terus urusannya itu, capek. Tiba sibuk dengan dunia, mikir dunia, capek. Dan lebih parah, lebih tragis lagi, apabila dunia yang telah memperbudak dia itu membuat dia lalai segala-galanya, lalai dengan Allah, lalai dengan kampung akhirat, lalai mempersiapkan kematian. Sampai matinya dia belum siap-siap menghadap Allah Ta'ala, sehingga menjadi orang-orang bodoh yang diperbudak oleh dunia. Karena yang namanya orang cerdas, kata Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayil mu'min aqyas. Kanjeng Nabi, yang dikatakan mukmin yang cerdas itu yang kayak apa sih? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Yang namanya orang mukmin yang cerdas itu yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk hari setelah kematian. Tapi ini orang hanya diperbudak oleh dunia, sampai lupa dia akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kampung akhirat, kampung yang sebenarnya. Wa inna daral akhirah layyal hayawan law kanu ya'lamun. Kalau sungguhnya kampung akhirat, kampung yang sesungguhnya kalau mereka tahu. Dan kampung akhirat itu khairun wa abqa, segala-galanya lebih baik dan lebih kekal. Dia dilupakan oleh dunianya. Maka yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, wa hasratun la tanqadi. Budak-budak dunia itu dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak akan lagi terobati, karena sudah terlambat penyesalannya. Nyesalnya ketika dia sudah pindah ke alam barzah, sehingga Allah katakan, kalla innama huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Penyesalan mereka, angan-angan mereka tinggal angan-angan. Mereka tidak akan bisa kembali ke dunia.
Mereka tinggal menikmati alam barzakh sampai nanti mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang sudah terlambat. Dunia tidak akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama ini betul-betul akan mewariskan kelezatan, kebahagiaan, ladzatul arwah. Jiwa kita bisa betul-betul menikmati kelezatan hidup, sehingga dunia menjadi surga bagi dia. Dia merasakan lezatnya mengenal Allah, lezatnya mencintai Allah, lezatnya baca Quran, lezatnya salat, lezatnya taat kepada Allah, sehingga benar-benar kehidupan dia akan menjadi sangat indah dan akan menjadi dalilun, menjadi pembimbing, petunjuk al-mutahayyirin, orang-orang yang bingung. Orang yang berilmu tidak akan bingung dengan panduan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah-langkah hidupnya itu pasti dan mantap. Itu para pemilik ilmu. Dan sekian banyak keutamaan yang disebutkan Ibnu Qayyim tentang ilmu. Oleh karena itulah, ketika ilmu agama ini memiliki kedudukan, fungsi, keutamaan yang sangat banyak, maka menunjukkan tentang agungnya ilmu ini, dan mencarinya pun juga menjadikan orang yang mencarinya sangat mulia, sangat dimuliakan Allah, sangat tinggi kedudukannya. Dan kita semuanya insya Allah sudah pernah dengar apa yang disampaikan para ustadz kita, ayatnya, hadisnya, perkataan para ulamanya. Sekedar kita murojaah. Contoh diantaranya ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan pemilik ilmu, sehingga kita pun supaya lebih semangat dan terdorong untuk mencintai ilmu dan majelis ilmu, dan bersama dengan para guru-guru kita dalam mempelajari ilmu agama. Apa di antara contoh ayat yang bicara tentang keutamaan ilmu? Ada yang hafal nggak? Ada yang tahu nggak? Apa yang dia hafal kira-kira? Kalau pas mau mondok ke sini, mau cari ilmu agama, masnya punya motivasi. Apa di antara ayat yang mendorong kita untuk, yaitu terdorong belajar ilmu agama karena betul-betul sangat mulia? Apa di antara ayatnya? Silakan ikhwan dari sini. Contoh satu ayat, ayat yang mana? Saya sebutkan di antaranya ayat syahidallahu. Gimana lanjutannya? Lanjutkan syahidallahu. Terus gimana ayatnya? Antum kelas berapa? Terus gimana ayatnya, gimana? Iya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tentang la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mempersaksikan la ilaha illallah ini para malaikat. Demikian pula para ulama, orang-orang yang berilmu tentang agama, yang berilmu, yang mengenal tentang Allah, mengenal tentang agama Allah. Mereka juga menjadi saksi-saksi terhadap tauhid la ilaha illallah. Di sini para ulama menjelaskan keagungan orang-orang yang mereka berilmu. Ini para ulama. Di antaranya Allah sejajar, Allah sertakan dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat untuk mempersaksikan tentang
perkara yang paling mendasar dalam agama, yang paling pokok dan paling agung, yaitu perkara tauhid. Manusia itu macam-macam. Ada presiden, ada pedagang, ada penguasa, ada konglomerat, ada ulama. Dari segala jenis manusia yang ada, tidak ada yang Allah sertakan untuk mempersaksikan kemuliaan tauhid kecuali orang-orang yang mereka berilmu. Yang ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang mereka betul-betul faham tentang agama. Sampai akhir zaman yang akan menjadi saksi-saksi tauhid adalah para ulama, dan yang akan memperjuangkan tauhid para ulama. Dan antum adalah orang-orang yang disiapkan untuk menjadi para ulama yang akan menjadi saksi di antara jutaan miliaran manusia. Anda menjadi saksi tentang keesaan Allah dengan ilmu. Ini perkara yang sangat agung. Ini kemuliaan yang sangat besar. Allah angkat Anda menjadi saksi tauhid yang siap untuk memperjuangkan tauhid dari di tengah-tengah kehidupan hanya para ulama yang faham benar tentang hakikat keagungan tauhid ini. Maka yang paling gigih untuk selalu bersuara lantang tentang kebenaran hanya para ulama. Ulama Rabbani yang agamanya tidak bisa dibeli. Mereka akan menjadi Taifah Al-Mansurah, menjadi kelompok yang tegar di atas kebenaran sampai akhir zaman. Itu satu di antara ayat. Yang kedua, contohnya lagi ayat yang bicara tentang keutamaan ilmu, ikhwan. Contohnya yarfa'illahu alladzi, terus diteruskan ayatnya. Antum kelas berapa? Nggih. Coba aja gimana? Yarfa'illahu alladzina amanu. Gimana ayatnya? Hafal kan? Di surat apa itu? Di surat apa? Mujadalah. Terus gimana ayatnya? Terus yarfa'illahu alladziina amanu minkum waladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Orang mukmin jelas derajatnya jauh tinggi di atas orang kafir. Dan di antara orang mukmin itu ada orang mukmin dengan kadar ilmu yang bertingkat-tingkat. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian derajat mereka sangat berkaitan dengan ilmu yang mereka miliki. Sehingga ini menunjukkan pula di antara keutamaan ini ahlul ilmi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu itu pengangkat derajat kemuliaan dunia bahkan akhirat. Ketika Allah bicara tentang orang-orang yang mereka itu Allah menangkan dalam masalah hujah dan sukses mengelola kehidupan, itu Allah kaitkan dengan ilmu. Narfa'u darajatin man nasha. Ayat ini berbicara tentang dua kasus yang berbeda. Ayatnya sama bunyinya, kami angkat derajat mereka orang-orang yang kami kendaki. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabiullah Ibrahim dan kisah Nabiullah Yusuf. Nabi Ibrahim menang telak dalam berhujah dengan Namrud dan kaumnya. Nabiullah Yusuf
sangat pakar dan lihai mengelola pemerintahan, mengendalikan ini pemerintahan, dan dua-duanya ini berkaitan dengan ilmu. Menangnya Ibrahim adalah hujah dengan ilmu yang dimilikinya. Bagusnya Yusuf dalam mengelola pemerintahan dengan ilmu yang dimilikinya, sehingga ilmu ini akan mengangkat pada derajat kemuliaan orang-orang mereka mengendalikan dengan ilmu. Dan berbagai macam perkara kalau sudah diserahkan pada orang tidak berilmu, maka tunggu saat kehancuran dan kebinasannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fatang tadi sa'ah. Betul. Abdullah, kamu nyatet enggak? Enggak nyatet. Nyatet. Mana catatannya? Ini adalah ayat bicara tentang Allah angkat derajatnya. Dan para ulama di dunia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Atha bin Abi Rabah itu bekas budak, tapi telah berubah menjadi seorang ulama besar, ulama Mekah. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bersama dengan kedua anaknya itu pernah harus antri, merasa terhina, harus antri untuk menunggu Atha bin Abi Rabah karena butuh fatwanya. Karena siapapun kalau dia ingin beribadah kepada Allah wajib dengan ilmu, dan ilmu itu ada pada para ulama, maka siapapun butuh kepada para ulama. Penguasa setinggi apapun dia akan butuh kepada para ulama. Allah angkat derajat para ulama di dunia dan akhirat. Di akhirat semakin orang tinggi ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Ini di antara ayat juga yang bicara tentang keutamaan orang-orang mereka berilmu. Anda kalau menjadi orang yang alim, maka semua adalah bawaan Anda. Pasti Anda akan dibutuhkan manusia, karena semua manusia butuh ilmu. Siapapun yang ingin beribadah kepada Allah, maka dia pasti akan butuh ulama. Maka siapkan diri Anda untuk menempati derajat yang sangat mulia ini, tentu dengan yaitu serius belajar, mempersiapkan agar betul Allah berikan taufik karunia ilmu. Dan ayat-ayat yang masih sangat banyak banget berkaitan dengan ilmu ini. Kemudian di antara hadis Nabi yang berkaitan dengan ilmu sangat banyak dan panjang-panjang, dan tentu kita hanya pilih satu dua aja di antara hadis Nabi. Contohnya Nabi katakan hadis yang sangat masyhur, kita semuanya hafal. Man yuridillahu, coba lanjutkan, hafal enggak? Man yuridillahu, gimana Hanan? Hanan gimana? Terus man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Masyaallah, barakallahu fiik. Nih kasih buku khutbah cuman. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, artinya kebaikan itu betul-betul dia akan menjadi orang yang baik. Yang dikatakan orang baik itu yang pertama baik dengan Allah, yang kedua baik dengan para hamba Allah. Itu yang dikatakan orang baik. Kalau Allah betul kehendaki hamba ini akan menjadi orang yang baik, dengan Allah baik, dengan hamba Allah baik, dengan kata lain orang saleh, dengan Allah saleh, dengan hamba Allah saleh,
Allah akan fahamkan dia tentang agama. Sehingga para ulama menjelaskan mukhalafah, mafhum mukhalafah hadis ini, orang yang tidak faham agama maka dia tidak punya kebaikan sama sekali. Kunci kebaikan itu hanya ada pada kefahaman tentang agama. Faham itu artinya berilmu dan fahamnya benar. Hati-hati sekarang, tidak setiap orang membawakan ilmu itu pemahamannya benar, alias tidak setiap orang yang mereka itu membawakan ayat atau hadis pemahamannya benar. Orang yang betul-betul baik ini orang Allah berikan ilmu dan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu pemahaman yang mereka berstandarkan kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sehingga betul-betul faham agama dengan benar. Maka ketika Imam Ahmad menegaskan tentang orang-orang yang benar, yaitu ahlu sunnah, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Kata Imam Ahmad diantaranya, prinsip-prinsip sunnah bagi kami, atau orang itu dikatakan ahlu sunnah, ciri khas orang itu dikatakan ahlu sunnah, orang yang benar apabila dia berpegang teguh dengan apa yang dilakukan para sahabat, apa yang para sahabat ada di atasnya, ini beragamanya, berpemahamannya, beramalnya sebagaimana yang para sahabat ada di atas agama tersebut, meniru mereka dan meninggalkan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Ini orang yang dikatakan benar, sehingga Allah fahamkan dia tentang agama, artinya dia betul-betul ilmunya disertai dengan pemahaman yang benar, sehingga betul-betul akan bisa menjadi hamba Allah yang benar. Sehingga di sini bahwa kunci kebaikan itu dengan memahami agama Allah SWT dengan benar, faham agama. Tidak setiap orang yang mereka kelihatannya itu semangat beragama, dia itu Allah yang berikan kebaikan. Bukan setiap orang mereka kelihatan bersemangat beragama mereka itu lurus. Khawarij. Khawarij, apa itu khawarij? Tahu nggak khawarij? Nggak tahu. Khawarij nggak tahu. Khawarij tahu nggak? Abdul tahu nggak khawarij? Nggak tahu. Khawarij, Hanan tahu nggak khawarij? Nggak tahu. Tahu. Khawarij itu di antara sekte yang ada di kalangan kaum muslimin yang sangat ganas mengkafirkan muslimin, menghalalkan darahnya muslimin. Masya Allah, ibadahnya seakan-akan Nabi pun gambarkan, tahkiruna salatakum ma salatim siyamakum ma siyamihim. Para sahabat seakan-akan dibuat meremehkan, memandang tidak seberapa salatnya dan puasanya dibandingkan dengan salat dan puasanya orang-orang Khawarij. Ibadahnya sangat luar biasa. Tapi orang-orang Khawarij dikatakan Nabi kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Kenapa? Di antara apa menyebabkan mereka ini tersesat? Qillatul ilmi wa su'ul fahmi. Sedikitnya ilmu dan rusaknya pemahaman. Sehingga memahami agama dengan benar ini sesuatu yang sangat penting. Kunci untuk kita betul-betul menjadi orang yang baik, firqatun najiyah, itu adalah kuncinya pada ilmu dan pemahaman yang benar. Apabila Allah menghendaki seorang itu menjadi orang betul-betul baik, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Kalau kita punya kecenderungan belajar agama, semangat belajar agama, mudah-mudahan ini merupakan alamat
kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak punya semangat belajar agama, gak tergerak hati kita itu datang ke majelis taklim, tanya ustadz, baca buku, dengarkan kajian, oh ini alamat dijauhkan dari kebaikan oleh Allah Ta'ala. Harus sadar. Maka hendaknya seorang betul-betul minta kepada Allah agar senantiasa Allah semangatkan hatinya untuk dia belajar agama. Dan Nabi kita ingatkan, kalau dunia ini tidak kita isi dengan kefahaman agama dan praktek mengamalkan agama, maka dunia ini semuanya mal'un wa mal'unah, terlaknat. Inna dunya mal'unatun wa mal'unah ma fiha. Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya dan semua dunia ini semuanya dan isinya terlaknat semuanya. Mal'un ini terjauhkan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini semuanya terlaknat kecuali dunia yang diisi dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang merupakan kelasimannya ini orang yang mereka hatinya ada ingat kepada Allah dan takut kepada Allah, sehingga mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang alim dan muta'alim, orang-orang mereka alim, yaitu telah berilmu, dan orang mereka senantiasa belajar ilmu. Alias jika dunia itu dihiasi dengan ilmu dan ketakwaan, ilmu dan khasiatullah, ini adalah dunia yang akan terjauhkan dari sifat terlaknatnya dunia. Tapi kalau dunia itu kosong dari ilmu atau juga kosong dari khasiatullah, berilmu tapi nggak punya khasiatullah, atau memiliki khasiatullah tapi nggak punya ilmu, mereka juga ini sebuah dunia akan menjadi mal'un, terlaknat. Tapi kalau dunia diisi dengan ilmu dan khasiatullah, maka yang akan menjadikan baiknya kehidupan. Maka Nabi pun mengingatkan kepada kita, sungguhnya isi dunia itu semuanya kebaikannya kepada ilmu dan ketakwaan. Innamad dunya li arba'in nafar. Dunia itu hanya untuk 4 golongan. Dunia itu hanya untuk 4 golongan. Dan semuanya kembali kebaikannya pada ilmu dan ketakwaan. Satu, kata Nabi, abdun razaqallahu ilman wa malan. Hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Dia berilmu, faham agama, dan dia berharta, Allah berikan harta. Yang hamba ini dengan ilmu dan hartanya, fahuwa yattaqi fihi rabbah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu rahimah, dan dia menyambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqah, dan dia mengerti tentang hak-hak Allah berkaitan dengan ilmu dan hartanya itu. Fahuwa afdalul manazil, ini adalah kedudukan yang paling utama. Kelompok yang pertama siapa? Betul. Siapa kelompok pertama? Dunia itu dihuni oleh 4 kelompok ini. Modelnya 4 kelompok ini. Satu tadi siapa? Enggak dengarkan ya? Dengarkan? Enggak ingat? Kelompok yang pertama tadi apa? Hamba yang Allah berikan padanya ilmu dan harta. Lalu dia dengan ilmu dan hartanya ini bertakwa kepada Allah untuk menyambung silaturahim, dan dia tahu tentang hak-hak Allah berkaitan dengan apa yang Allah berikan pada dia. Ini adalah orang yang paling utama dalam kehidupan dunia. Yang kedua, abdun
Razaqallahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu tapi enggak Allah berikan harta. Orang yang paham agama, alim, tahu agama tapi enggak berharta, miskin. Bukan orang kaya, serba kekurangan. Tapi fawa biniyati, dengan niatnya itu, dengan kejujuran niatnya mengatakan, lau annali malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku diberikan Allah harta, aku akan beramal seperti amalnya si fulan, yaitu orang yang Allah berikan harta dengan ilmu tadi. Fawa fi ajrihima sawa. Orang ini dalam hal pahala dengan niatnya tadi dia sama. Ini keutamaan besar. Walaupun dia nggak dikasih harta, tapi dia punya ilmu, lalu dia punya niat yang kuat. Kalau Allah berikan harta, dia akan seperti si fulan. Dia Allah berikan pahala walaupun semata-mata dengan niatnya, dengan orang pertama tadi Allah berikan pahala yang sama dengan niatnya itu. Yang ketiga, abdun razaqallahu malan walam yarzuqhu ilman. Allah berikan kepada dia harta tapi enggak Allah berikan ilmu. Sehingga orang ini bodoh tentang agama tapi sugih melegedu, kaya raya. Hartanya dihabiskan dalam hal yang rusak-rusakan, yang foya-foya, hanya untuk melampiaskan syahwat dan kesenangan, mengikuti hawa nafsu. Fahuwa la yattaqi fi rabbah wa la yaslu rahimah wa la ya'rifu lillahi fi haqqah. Dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahim, tidak tahu tentang hak-hak Allah. Fawa akhbathil manazil, ini orang yang paling jelek kedudukannya, orang yang paling jelek keadaannya. Yang keempat, orang yang betul-betul super ngenes, abdun lam yarzuqullahu malan wal ilman. Orang yang tidak Allah berikan rezeki harta maupun ilmu, kere, bodoh, sehingga sudah melarat dan tidak beragama dengan baik. Sudah gitu dia punya niat buruk lagi. Lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya diberikan harta, saya akan melakukan seperti perbuatan fulan yang ketiga tadi. Fawa wisrihuma sawa. Dia dalam hal dosa dengan yang ketiga tadi sama. Ngenes, dah kere, melarat, agamanya enggak tahu agama, punya niat buruk, dosanya tumpuk-tumpuk juga. Ini sejelek, ini orang sangat ini ngenes. Antum perhatikan 4 golongan tadi, kebaikannya kembali kepada ilmu dan ketakwaan, kembali kepada ilmu dan niat yang bagus. Dan niat yang bagus itu adalah sumber daripada atau muncul dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Maka kunci kebaikan kembali kepada ilmu. Kunci kebaikan kembali kepada ilmu. Ada hadis satu lagi yang panjang, tapi waktunya nggak nutut, dan kita tutup dengan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadis yang kita cukupkan yang itu tadi. Di antara perkataan Ali bin Abi Thalib ketika memberikan nasihat kepada Kumail bin Ziyad, kata Ali, ihfad anni ma'akul. Wahai Kumail, hafalkan apa yang aku ucapkan kepadamu. An-nasu salasah. Manusia itu ada 3 macam. Manusia ada 3 macam. Yang pertama,
alim rabbani. Yang kedua, muta'allim ala sabili najah. Yang ketiga, hamajun ri'aun atba'u kulli na'iq la yastati'una binunil ilmi wa la yalji'una biruknin wafikin. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu ada 3 macam. Satu, alim rabbani, orang yang alim, yang faham agama, dan dialah orang yang berhias dengan ilmunya. Ini orang yang alim, beramal, rabbani, dia mendidik manusia, mengajar manusia, membimbing manusia, menuntun manusia dari yang mudah ke yang sulit, dari yang ringan ke yang berat, sehingga menjadi murabbi, menjadi guru pendidik yang mengajarkan ilmu dan sekaligus mendidik. Alim rabbani ini seperti orang yang pakar dalam masalah umpamanya tanaman, dan dia nanam dan ngerawat. Dia nancepkan bibit, dia rawat, dia pupuk, dia semprot, dia awasi, dia betul-betul rawat sampai tumbuh menjadi pohon yang bagus. Ini adalah guru yang mengajar dan mendidik sekaligus, sehingga bukan sekedar transfer ilmu, tapi betul-betul dia adalah seorang murabbi yang dia mendidik dengan ilmu, teladan amalnya, dan betul-betul dia merawat ini anak didiknya. Yang kedua, muta'allim ala sabili najah, orang yang mereka belajar ilmu dalam rangka untuk menempuh jalan keselamatan, sehingga dia akan pelajari ilmu yang benar melalui guru yang benar agar benar-benar selamat. Di zaman kita wajib untuk memperhatikan guru siapa yang kita ambil ilmunya. Apalagi di zaman YouTube, di zaman medsos, yang ustadz bisa dijumpai sangat banyak. Lebih-lebih ada yang serupa tapi nggak sama. Wajib hati-hati. Bahkan kadang-kadang kajiannya, kitabnya Masya Allah bagus-bagus, Ushulus Salasah, Kitabut Tauhid, Nawaqidul Islam. Tahu-tahu takfiri, ustadznya takfiri, khawarij. Pembahasannya tauhid, Masya Allah bagus, judulnya yang bagus. Maka cari ustadz itu harus recommended. Caranya gimana? Paling gampang tanya pada ustadz yang kita percaya, tentang ustadz yang akan kita ambil ilmunya. Kalau milih teman, itu pakai milih-milih enggak? Iya, kata Nabi, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Kalau untuk orang akan dijadikan teman itu saja milih-milih, karena as-sahib teman ini akan bisa menuntun kita, kalau enggak ke surga yang ke neraka. Yang berteman itu artinya akan saling mempengaruhi. Kalau kita enggak mempengaruhi, ya kita dipengaruhi, sehingga akan menjadi sahabat yang kurang lebih perwatakannya sama. Kalau persahabatan itu enggak punya kecocokan perwatakan, pasti akan pisah. Yang satu suka surga, satu suka neraka, pasti akan pisah. Sehingga orang akan awet berkawan itu kalau ada kecocokan. Lah kalau untuk berkawan saja itu kita sangat harus selektif. Yang kalau Imam Ibnu Qudamah, kalau antum mau cari kawan yang baik itu satu, akilan, yang akil. Kemudian husnul khuluq, yang akhlaknya baik. Kemudian ghairu fasik, bukan orang fasik. Wala mubtadi, dan bukan ahlul bid'ah.
dan juga bukan haris ala dunia, dan bukan orang ambisius dengan dunia. Apa tadi? 5. 1, yang akil, yang berakal, bukan yang oon, bukan orang yang ini nggak berakal, yang dengan akalnya itu tidak akan bisa membedakan, mengendalikan. Yang kedua apa tadi? Husnul khuluq. Yang ketiga, ghaira fasik, bukan orang fasik. Yang keempat, wala mubtadi', bukan ahli bid'ah. Yang kelima, wala haris ala dunia, bukan orang ambisius kepada dunia. Ini adalah teman yang baik, yang jadikan teman. Kalau untuk teman itu harus selektif, apalagi guru yang akan mengajarkan ilmu. Yang para ulama katakan al ilmu dinun, ilmu itu agama. Artinya agama Anda kayak apa tergantung ilmunya. Sedangkan ilmu itu kita dapatkan dari guru. Salah guru, salah ilmu, salah pemahaman, salah amal, maka guru sangat menentukan. Maka kita mesti harus ini betul-betul pilih-pilih siapa guru yang membimbing kita. Dan ini kita sampaikan ikhwan secara singkat. Yang ketiga, hamajun ri'aun atbau kulinaik, gembel yang hanya elailu, mana suara yang didengar dia ikut, karena nggak punya patokan panduan dalam hidup. Maka dikatakan wala yastadhi'una binuril ilmi, mereka tidak bercahaya dengan cahaya ilmu. Artinya mereka tidak memiliki panduan ilmu untuk membimbing mereka dalam menjalani kehidupan. Wala yaltaji'una biruknin wathikin, tidak punya sandaran yang kokoh karena nggak punya ilmu, sehingga hanya ikut arus. Yamiluna ma'quli rihin, dia akan mentelung ke arah mana angin berhembus. Jangan menjadi yang ketiga. Paling tidak kita harus selalu berusaha untuk menjadi yang pertama, yang kedua. Yang pertama boleh jadi mungkin sangat susah, tapi bisa ditempuh. Apalagi antum masih muda-muda. Tapi paling tidak kita harus menjadi slogan kita, menjadi muta'alim ala sabili najah selamanya. Harus selalu belajar, belajar agama, belajar ilmu, sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah, singkatnya ilmu agama ini sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi, sangat menentukan. Dan jangan kita spekulasi dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini. Hidup kita itu singkat, pendek, dan ada kehidupan lanjutan, kehidupan ba'dal mamat. Dan ini sangat berkaitan dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian secara singkat ikhwan. Ada pertanyaan? Gimana pertanyaannya? Ustaz, ada 2 pertanyaan. Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Bagaimana bisa menuntut ilmu dengan konsisten, sering berpindah tempat tinggal? Bagaimana menuntut ilmu? Bagaimana bisa menuntut ilmu dengan konsisten jika sering Dengan apa? konsisten? Konsisten. Oh iya. Dengan konsisten padahal tempatnya jauh gitu. Tempatnya pindah-pindah. Ya kalau sekedar tempatnya pindah-pindah, yang penting setiap pindah cari majelis ilmu, konsultasi kepada ahlul ilmi di situ. Kira-kira kalau mau belajar yang urut, yang runtut dan bisa konsisten itu kepada siapa, di mana? Tanya, yang penting tanya dulu. Kalau tidak, kemudian bisa manfaatkan media YouTube, umpamanya YouTube-nya Ustadz Firanda, YouTube-nya Ustadz Abdullah Rai, YouTube-nya Ustadz siapa. Lalu Anda awali dari yang penting-penting, dari akidah dituntaskan, belajar usul salsal dituntaskan, belajar kitab tauhid dituntaskan, belajar akidah wasitiyah dituntaskan, sehingga akan bisa menjadi lebih termoto, mapan. Dan jangan sembarangan cari ustadz, harus bertanya pembimbing, karena semuanya itu mesti butuh mentor.
Semua perkara butuh pembimbing, butuh mentor. Sehingga kita harus tanya, dibimbing dalam beragama supaya agama kita bagus. Jangan sok jagoan, jangan sok punya slogan, pokoknya sembarangan ustadz, yang penting yang baik tak ambil, yang buruk tak tinggal. Memangnya antum sudah jagoan memilah-milah yang baik dan yang buruk? Ternyata dihidupkan dengan ustadz alul bid'ah yang paling bid'ah pun nggak bisa milah-milah. Oh bagus semua ya ternyata ya, ada dalilnya semua ya. Ya antum masih tumbuh bolong sih. Dimasuki semuanya belang semuanya. Terus apa lagi? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah tidak termasuk syirik jika kita mengetahui akan datang musim hujan atau musim kemarau dengan mengetahui tanda-tanda alam seperti biasanya masyarakat umum melihat peredaran bulan? Ya kalau hanya Bismillahirrahmanirrahim, kalau hanya tanda-tanda, kalau mau mendung atau kalau bulan ini biasanya turun hujan atau tanda begini ternyata akan turun hujan, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi yang masalah itu kalau dia menisbatkan hujan pamannya pada bintang tertentu yang diyakini bintang ini memiliki kekuatan menurunkan hujan atau menjadi sebab turunnya hujan, padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Kalau hanya sekedar membaca tanda-tanda alam, yaitu merupakan sunatullah, kejadian yang memang begitu keadaannya, ini nggak apa-apa. Sehingga ada istilahnya ilmu astronomi, ada ilmu astrologi. Kalau yang astronomi perjalanan bintang dengan faedah-faedahnya nggak apa-apa. Kalau astrologi berkaitan dengan peramalan nasib nggak boleh. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan sekarang, ada lagi? Assalamualaikum, alhamdulillah. Kalau boleh bertanya, apakah yang diwajibkan itu hanya ilmu agama saja, sementara ilmu yang berkaitan dengan dunia tidak? Soalnya dulu Islam pernah berjaya karena para cendekiawan Muslim yang mempelajari ilmu selain ilmu agama. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama membagi ilmu, ada yang sifatnya fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu fardu ain berkaitan dengan ilmu yang wajib setiap kita mesti harus belajar karena berkaitan dengan kewajiban kita. Ilmu tauhid dalam pengertian tauhid minimal, karena tauhid juga ada pembahasan yang sangat mendalam, ini sudah bukan lagi wilayahnya. Tapi ilmu bekal tauhid yang minimal, bagaimana bisa mentauhidkan Allah, ini adalah wajib setiap kita. Ilmu tentang salat wajib setiap kita. Ilmu tentang puasa wajib setiap kita. Tapi ilmu-ilmu yang sudah mulai kemudian masuk ranahnya orang tertentu, maka ini ada ilmu fardu kifayah. Termasuk ilmu wajib bagi kita. Kalau kita pedagang, kita wajib belajar ilmu dagang. Ketika kita ini mau zakat, wajib belajar ilmu zakat. Ini ada kebutuhan masing-masing yang merupakan fardu ain. Ada fardu kifayah, baik berkaitan masalah ilmu agama maupun ilmu duniawi. Ilmu duniawi bisa menjadi fardu bagi sekelompok orang atau orang tertentu ketika sangat dibutuhkan oleh agama, berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang bisa untuk mendukung dan membela agama. Sehingga ada orang-orang tertentu yang bahkan bisa ditunjuk oleh seorang sultan untuk dia menguasai ilmu tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kaum muslimin yang berkaitan ilmu dunia. Maka sesaat ketika menerangkan tentang ayat wa a'idtu lahum mastata'tum min quwwah wa miribatil khail, yang ini bicara tentang kekuatan yang perlu dipersiapkan oleh seorang muslim. Kekuatan itu ada dua. Ini quwwah imaniyah, kekuatan iman, itu yang pertama. Yang kedua kekuatan madiyah, kekuatan ini materi. Kekuatan materi ini termasuk diantaranya kekuatan menguasai persenjataan. Maka ketika itu dibutuhkan muslimin, ada orang yang boleh jadi diwajibkan sultan untuk menguasainya demi kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan saya,
Sebutkan 3 jenis manusia yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa? Keluruk dulu. Apa 3 itu? 1. Terus yang kedua, yang ketiga, iya, orang-orang mereka itu nggak mau belajar, elailu, gembel, yang dia hanya ikut-ikutan, nggak punya sandaran dalam ini hidupnya dengan ilmu. Yang sekarang pertanyaan terakhir, di antara iya tadi, jawab tadi mana ya? Tanya di buku, yang bukunya tadi. Di antara Nabi katakan tentang keutamaan ilmu, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah fahamkan agama. Bagaimana hadisnya? Iya. Gimana? Ya, udah. Demikian ikhwan, semoga manfaat. Udah habis kan bukunya? Udah, tadi saya tadi. Ini ada yang punya nggak? Atau belum? Oh, satu lagi. Di antara keutamaan ilmu, Allah diantaranya menyebutkan yang terjemahnya, apa sama antara orang berilmu dan tidak berilmu? Bagaimana ayatnya? Mana? Bagaimana ayatnya? Nggak ada. Mana? Ayo. Apa sama antara orang berilmu dan tidak berilmu? Gimana? Hal gimana? Ya maluna atau gimana? Ya lamuna. Ya, terus waladi layak lamun. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ya, barakallahu fik. Demikian ikhwan yang kita sampaikan, minta maaf segala kekurangannya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, membimbing kita dengan taufiknya dan menjadikan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan dan minta maaf atas segala kekurangannya. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.